Eh, Rekan-rekan media yang saya hormati, kami rombongan telah meninjau di lapangan mengenai pelaksanaan mudik pada tahun ini, dan baru saja kita juga menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan laporan teknis di lapangan. Jadi sejauh ini persiapan sudah matang, kita sudah terus meningkatkan kerjasama sinergi di seluruh pihak. Perencanaan sudah kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Saatnya ini sekarang adalah mengawal implementasinya sedetail mungkin, melakukan monitoring, melakukan respon cepat terhadap masalah-masalah detail di lapangan. Jadi tadi berbagai pihak sudah berkoordinasi dan sekaligus mengawal apa saja yang harus diantisipasi ke depan. Saya kira itu saja pengantar dari saya persilakan Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak dan Ibu Menteri, Bapak Panglima, Bapak Gubernur dan Forkominda Jawa Barat. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan pengecekan langsung di kilometer 57 yang merupakan salah satu rest area yang digunakan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, dan ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain, ruang laktasi dan sebagainya, tempat ibadah, dan juga SPBU, dan juga ada pengisian SPKLU untuk mobil listrik. Jadi termasuk juga bengkel. Jadi ini mungkin juga kita harapkan di rest area yang lain juga dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi mendapatkan laporan dari Dirut Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan di antara hari H-10 sampai dengan H-6 terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik khususnya di jalur tol. Ada kenaikan sekitar 7%. Artinya masyarakat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang selama ini sudah diberikan, mulai dari diskon untuk tiket tol, khususnya di area ini karena kita bicara jalur tol, dan juga tentunya ada diskon-diskon lain yang kita harapkan ini juga bisa membantu untuk mengurai puncak arus mudik yang nanti diperkirakan H-3 atau tanggal 28. Jadi tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik, karena bisa dilaksanakan WFA, dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar, serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian, kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan, dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa, mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya, ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Dan ini tentunya
akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, kemudian media mainstream, rekan-rekan dari media TV, sehingga kemudian masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi. Terima kasih Pak Gubernur juga sudah membuat suatu terobosan khususnya untuk mengatasi informasi hujan dengan melakukan TMC, sehingga kemudian ini juga bisa mengurangi potensi terjadinya hujan di jalur tol ataupun arteri yang tentunya berdampak kepada pandangan jalan dan juga jalur akan menjadi licin. Dan ini tentunya akan mengurangi laka lantas, mengurangi kemacetan. Beliau juga tadi menyampaikan ada terobosan untuk mengganti ongkos bagi angkot, kemudian becak, andong, dan ojek. Ini tentunya juga menjadi salah satu solusi, khususnya nanti pada saat hari H atau H+1 biasanya akan terjadi kepadatan di jalur arah puncak. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Yang jelas tentunya kami akan selalu menyampaikan informasi-informasi dan harapan kita mohon untuk insentif kebijakan dari pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan sehingga harapan kita puncak arus mudik di H-3 nanti bisa terurai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Menkes, ada. Jadi rekan-rekan wartawan, ada satu penyakit yang paling mengancam jiwa di masa mudik. Namanya penyakit kecelakaan. Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan, yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kecelakaan. Nah, intervensinya gimana? Kesehatan itu kan harusnya dicegah supaya kecelakaan tidak terjadi. Nah, tolong bantu disebarluaskan. Ya. Kecelakaan itu bisa kita hindari asalkan supirnya setiap 5 jam istirahat 15-30 menit. Di seluruh dunia kalau kita jalan-jalan ikut turis itu busnya harus setiap 5 jam berhenti 15-30 menit. Karena kalau tidak supirnya nanti akan fatigue, dia lupa stretching, nanti dia akan kurang was-was, kemudian dia nubruk. Ya. Kecelakaan itu disebabkan oleh supirnya. Jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh penumpangnya. Ya, itu jadi makanya teman-teman tolong bantu tuh. Karena ini adalah masalah kesehatan paling besar di setiap mudik. 5 jam berhenti 15 menit sampai 30 menit. Nomor 2, tadi saya cek yang paling banyak masalah kesehatan lain selain tubrukan di sini apa? Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Ya. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijatnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini. Ya, terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami masalah kesehatan dan semuanya bisa selamat kembali ke daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini TNI menyiapkan personil sebanyak 66.714 personil yang akan diperbantukan kepada Polri dan sebagian akan standby di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam, itu untuk perbantuan kepada masyarakat. Selain personil, TNI juga menyiapkan 9 pesawat udara dengan jenis Hercules, kemudian CN, Kasa. Kemudian juga TNI menyiapkan 4 KRI yang sekarang sudah operasional untuk
membantu masyarakat yang mudik gratis, itu dari Jakarta menuju ke Semarang dan Surabaya. Satu KRI itu 2.000 personil dan hari ini sudah full. Kemudian juga menyiapkan helikopter apabila dibutuhkan dan ambulan, kemudian heksapator, pemadam kebakaran, kendaraan derek kita siapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Yang pertama, dukungan dari pemerintah daerah kita pastikan seluruh kelengkapan pendukung jalan di arteri yang menjadi alternatif apabila kemacetan, tim kesehatan, kemudian juga dukungan dari masyarakat di sekitar, itu hal yang sangat penting dan bagi warga Jawa Barat sudah familiar dengan arus mudik. Yang kedua, kita berkomitmen, tadinya saya melakukan modifikasi cuaca hanya sekali di tanggal 28 saja, tapi pertimbangan antisipasi maka saya sudah meminta 3 kali. Jadi mulai besok sampai pada malam takbiran kita akan lakukan itu. Karena sehebat apapun kita melakukan rekayasa lalu lintas, selancar apapun, kalau hujannya sangat deras, pasti akan terhambat dan terjadi kemacetan. Dan kasihan petugas kalau dalam keadaan hujan, kemudian harus hujan-hujanan semalaman untuk ngatur lalu lintas, ini menjadi problem utama. Sehingga pawang hujan melalui BMKG ini adalah bagian dari upaya melancarkan mudik. Kemudian yang ketiga, kita tadi sampaikan, kita berikan stimulus pada seluruh area, baik waktu sebelum Lebaran, seperti jalur Cirebon, jalur Garut, jalur yang melewati area di Subang, untuk seluruh tukang beca, supir angkot, ojek, dan kusir andong, semuanya mendapat pembebasan dari bekerja dengan tetap menerima upah, termasuk yang pasca Lebaran kita siapkan di wilayah Cianjur dan Bogor. Ini juga kita nggak mau di puncak ada lagi horor. Nah kemudian yang terakhir saya minta ke teman-teman media, kalau saya sih boleh ngomong gini, karena saya biasa bicara bebas. Kita doakan lancar, walaupun teman media kalau lancar itu seolah-olah tidak hot. Ya kan? Jadi kalau macet dikit maka beritanya menjadi rame dan itu followernya menjadi bereaksi, komennya jadi banyak. Saya tetap berharap lancar tetap tapi diminati menjadi berita yang diminati publik. Kemudian yang terakhir adalah pesan. Kalau lancar ke media katakan lancar. Kemudian jangan sampai nanti arusnya lancar kemudian dibilang ini mudik hari ini turun, ekonominya lagi lesu. Jangan begitu. Lancar katakan lancar. Kalau macet kita upayakan untuk tidak macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja bahwa mudik yang ramah perempuan dan anak untuk mudik Lebaran tahun ini sudah jauh lebih baik. Khususnya tadi saya lihat ada ruang laktasi, walaupun berdasarkan hasil pemantauan belum ada ibu menyusui yang singgah di sana karena merasa lebih nyaman ketika menyusui di dalam kendaraan. Kemudian ruang istirahat untuk anak-anak cukup baik dan ibu dan anak terlihat nyaman sehingga bisa fresh kembali untuk sampai ke daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bindia, karena kita juga akan segera melakukan perjalanan ke Merak. Terima kasih.